Amma idza taraqat anapun tatkalane wis dadi munggah apa darajatuhu derajate salikun wa tahaqqaqat lan dadi nyata apa wilayatuhu keilmuane salikin wala layah turu mongko ora bakal bisa kumrentek sapa salikin iqalbihi kelawan atine salikin akhoda mongko bisa ngalap sapa salikin wala to'ah lan ora ana peparing iku maujud takdihi kang bakal nekani ing salikin apa alasya suwiji-wiji wa udawi salikun iku ghaibun bisa nyamaraken anha saking asya yaksimu kang bisa bagi-bagi sapa salikun bitanawuliha kalawan pira-pira merkole asya ya ummi Musa he ummi Musa ibu Nabi Musa idza khaffat kalane kuwatir sapa ummi Musa alaihi maring Nabi Musa belum Nabi masih bayi fa'alkihi monggo nuli nibaaken sapa sira ummi Musa hu ing Musa fil yami ing dalem ikilah yami sungai Nil bahasanya salah tekstual sungai Nil wilayahnya Allah wa anti utawi sira iku idza khaffat kalane kawatir sapa sira ummi Musa ala dinika maring agama sira wa anta ya kebuah mukhata wa anta utawi sira iku idza khafta kalane kuwatir sapa sira ala dini kamaring agama sira alkini baaken ulqa mongko nibaaken den tibaaken apa kalbuka ati sira ila Allah mari Allah halim mongko bakal salima mongko dadi slamet apa kalbuka ati sira ilahi sebab maring Allah kul ngucap sapa sira anta utawi sira iku as-sahibu kang barengi bisa bare ing dalem wektu pelungan wektu pergian wal khalifati lan bakal kang ganteni fi ahli ing dalem keluarga wal anwaladil anak kul ngucap sapa sira anta utuman jenengan Allah iku as-sahibu kang barengi anta panjenengan itu sabare ing dalem wektu lunga wa khalifati lan ganti jaga ahli ing dalem keluarga walatila anak mu'arafatika mongko bakal ngemeruhaken ing sira sapa ma'rifatuka lillah mongko bakal ngaweruhi meruhaken sapa ingsun ing sira lillahi mari Allah wa hasibtuka bakal ngancani sapa ingsun ing sira lahu krana ikilah Allah kamisli hamyan kaya umpamane ikilah hamyana wastika ing dalam tengah-tengah sira hamyan. Jadi bahasa hamyan itu ya kita di tengah-tengah laut, di tengah-tengah sungai, enggak tahu arah,
Aina mak dalam endi panggon wajah tamadhep sapa sira wa utawi Allah iku mak kasane sira. Fadanamu mongko turu sapa sira malakoti satane kekuasaane Allah. Wa tasma'u lan ngrungokaken sapa sira mal kudra satane kudrai Allah. Wa qad takdire Allah wa qarabani lil jilani al mahdudati. Jadi kalau kita sudah sampai derajat yang mempunyai ilmu yang cukup, maka bahasanya dalam kitab ini apa yang kita lihat itu semuanya ya ada di balik itu yang gaib. Ada yang dohir, ada yang gaib. Ma'ajmala min ghaibatihi hudurun. Jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Setiap sesuatu enggak ada sendirian. Setiap yang gaib pasti ada yang hudur. Setiap ada yang hudur, ada yang gaib. Itu bagi orang-orang yang sampai di situ makomnya, maka hati tidak pernah khawatir. Hati tidak pernah punya kerentek khawatir. Setiap ada yang nampak, pasti ada yang tidak nampak. Setiap yang tidak nampak, ada yang nampak. Dua. Karena kalau kami sudah dua. Maka dimanapun kita sendirian pasti dibarengi Allah. Nggak ada sendirian, nggak ada sendirian. Itu maksudnya. Contoh di situ ketika Nabi ini Ummi Musa, ibunya Musa ya, itu di Mesir sangat khawatir, takut melahirkan anak laki-laki, pasti nanti dirampas Fir'aun dan dibunuh pasti waktu itu. Maka di situ dalam ungkapannya, dalam bahasa taktihi asya wa huwa ghaibun. Anha yusamu bitanawuliha, jangan khawatir, sesuatu yang hadir ada yang gaib, jangan khawatir. Wa Ummi Musa, jangan khawatir, jangan takut, hempaskan, letakkan Nabi Musa. Letakkan itu apa? Letakkan ya bahasanya yammi itu dalam genggaman Allah. Dalam syariatnya di kentian Sungai Nil. Sungai Nil, Yammi, bahasanya ombak, genggaman Allah. Jangan khawatir. Kalau kita lepas sudah sumeleh, maka bahasanya di situ kul anta sahibuka, anta panjenengan Allah as-sahibu barengi. Wisafari dalam bepergian, wal khalifati dalam menjaga dalam keluarga. Itu kalau sudah sampai makom di situ. Paham rek? Itu waktu uji coba Ummi Musa, ibunya Nabi Musa ketika melahirkan anak laki-laki namanya Musa. Waktu itu ya pas kerajaan Fir'aun Ramses II ya, bahasanya ya pasti kalau orang melahirkan laki-laki pasti meninggal, diambil dan dibunuh. Ya, dia khawatir ya, wedi lah itu mendapatkan sesuatu ya dari Allah di situ itu bahasanya jangan khawatir, jangan takut itu. Ummi Musa, idza khifti alaihi falqihi fi yammi.
Biyami itu genggaman Allah, kekuasaan Allah. Lepaskan semuanya. Itu milik Allah. Milik Allah. Milik Allah. Amanah dari Allah. Itu. Wa anta idza khifta ala dinika alqi qalbaka ilallah. Kalau kita khawatir dengan agama kita, maka alqi qalbaka ilallah. Khawatir ya agama kita gimana, pas enggak, tepat enggak, alqi qalbaka ilallah, bahasanya ya ukuh kolbinya jalan, biar enggak mudah khawatir. Kok mudah was-was, mudah bingung, pasti belum jalan. Ya sering lupa kita ukuh kolbinya, karena belum alqi qalbaka ilallah. Ya Sil. Ya itu. Kalau bicara agama, alqi qalbaka ilallah. Sudah begitu pasti salima qalbuka ilaihi, hati akan selamat. Akan selamat. Kemudian diimbui kul anta as-sahibu bisafari, ucapkan bahwa anta panjenengan iku as-sahibu kang barengi dalam pergi kita, menjaga ya keluarga kita, menjaga anak kita, itu Allah semuanya. Itu melatih Allah supaya misalnya sumeleh, enggak was-was anaknya sara-sara dikenterno Sungai Nil ya, tidak ya Sungai Nil, ben sumeleh. Itu enggak gampang jadi anak bayi ya, enggak sembarang orang mampu ya, itu seorang ibu dua anak dibuang, ya apa kabare bengok-bengok ya, itu bahasanya kul anta sahibu bisafari wal khalifati fil ahli wal waladi. Di situ itu orang bisa begitu kalau orang sudah ya mengetahui, sudah mengenali Allah, sudah bisa bersama Allah. Paham tidak? Jadi orang bingung gitu. Mana arah enggak tolor kidul, yobin. Bahasanya aina mata wajah tuh, di mana kau menghadap, tawajjahta wa ma'aka. Allah bersamamu, kok menghadap kemana ya? Allah bersamamu, wa ma'aka. Fatanamu ma'al qudrah. Batas ma'u ma'al qudrah wal qadiri. Itu sudah mentok. Jadi kita tidur karena kudrah Allah. Kok gak ngantuk, kudrah Allah. Bisa mendengar karena kudrah Allah. Banyak ya, punya telinga gak bisa ngrungu, banyak ya. Ya, itu kudrah Allah. Bisa melihat, kudrah Allah. Kesini ya, kudrah Allah. Bahasanya sumende sumeleh. Di orang yang sudah sangat tinggi derajatnya, enggak tahu khawatir. Itu maksudnya ma ajmala min ghaibatihi hudurun. Bagi orang-orang yang sudah sampai makom di situ, barang yang ghaib itu nampak. Paham ber? Ada yang ghaibun, ada yang hudurun. Itu. Bagimu ghaib, bagiku enggak. Beda ya? Ghaib cirimu, ciriku enggak. Semua nampak. Maka hati-hati. Paham? Ya, setiap orang berbeda wilayahnya, berbeda kekuasaannya, berbeda kemampuannya. Wilayah itu sudah punya wilayah itu ya mampu, kalau belum bisa.
sesuai dengan makomnya, derajatnya berbeda-beda. Paham tidak? Jadi kalau kita ketemu ya kekasih Allah, wali Allah, maka kita kata kunci jangan suudzon. Kata kunci harus berupaya terus baik sangka. Mengapa? Karena kemuruh. Kata kunci jangan kita berusangka. Goib muruh begitu. Kata kunci itu. Kita ketemu ya orang yang baik-baik, ketemu orang kekasih Allah, kata kunci jangan kita berusangka. Karena kamu tahu kok. Goibmu tahu. Bang. Maka harus hati-hati. Itu pembelajaran kepada ceritanya Ummi Musa ketika melahirkan Nabi Musa. Jangan khawatir, dipepet notek, jangan khawatir. Lepaskan salam. Itu. Alhamdulillah. Enggak. Jadi pahami. Ya, itu kesimpulannya. Kalau kita sudah sampai makom di situ, ya maka sifat khawatir, was-was akan hilang. Kok kita masih khawatir, kok was-was, berarti hati kita belum ilallah. Berarti ila ghairihi lah. Ya, bobo kono so ya. Ya. Itu kuncinya. Jadi kalau kita masih khawatir, masih ragu, sering ragu, khawatir, berarti hati kita masih ya selain ilallah. Jadi belum alqi qalbaka illallah. Jadi ujungnya belum selamat hatinya. Ujungnya masih loro hatinya. Belum sehat. Paham. Jadi hati itu kalau masih mengingat, mengzikiri selain Allah berarti hatinya belum sehat. Nah, berarti mudah khawatir, mudah was-was. Hatinya belum sehat. Karena belum sehat, ya karena diisi selain Allah. Mengzikiri selain Allah. Ya betul. Ya dipaksa ya. Yo ya. Kalau hati itu mengzikir selain Allah berarti ya qalbaka ila ghairihi. Berarti belum salim qalbaka. Belum selamat, belum sehat. Kemarin kami baca itu hari Ahad, Tajul Arus itu baitun. Itu tempatnya bahasanya hati, itu baitun. Kalau baitun rumah diisi selain Allah, maka rumah itu ya hilang keindahannya. Baitun itu kata kunci dalam kita. Baitullah, rumahnya Allah. Cari aja. Baitullah, rumahnya Allah. Itu bahasanya Mekah Mukarramah. Kemana? Ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Ya, kita punya baitun, hati kita. Hati itu baitun, rumahnya Allah dalam hati kita. Hati kita itu bisa mengzikiri Allah, maka hati akan aman, tentram, damai. Maka kita mudah sumeleh, mudah yami, salim qalbaka. Baca dalam kitab Tajul Arus halaman berapa? 32 itu. Jadi kata baitun itu hati. Paham? Ini nyambung. Juga ada di situ ada hadis kalau rumah orang itu ada anjingnya, ada gambarnya malaikat enggan masuk. Ada ya?
Dengar ya. Jadi kalau ada rumah, ada anjingnya, ada gambarnya, malaikat enggan masuk. Itu secara tekstual, baik konteksnya adalah hati kita. Kalau diisi anjing, ya, maka malaikat enggan masuk. Enggan masuk. Gitu. Secara kontekstual hati, bukan rumah zahiri, rumah maknawi adalah hati kita. Itu secara tekstual kalau rumahnya ada anjingnya malaikat enggan masuk. Gimana kalau orang punya anjing berarti gak mati malaikat garono ya. Iya. Ayo apa iki? Berarti gak mati malaikat garono ya gak wegah. Masuk akal? Enggak ya? Ya. Prai berarti gak mati malaikat kawan nurono ada anjingnya. Ya, itu kontekstualnya hati. Kita kalau diisi sebagai nafsu hayawaniyah, anjing, maka malaikat enggan masuk dalam diri kita. Masuk akal? Ya, di situ baitun adalah rumahnya Allah dalam diri kita adalah hati. Maka bahasanya kok seperti wukuf qalbi. Tempat diamnya Allah dalam hati. Wukuf qalbi. Ya, Sul. Ya, di mana? Hati itu? Ya, berarti baitullah. Hati kita. Kok galau, sumpek karena hatinya banyak anjing-anjingnya. Ya, banyak kambing-kambingnya, banyak ya macam-macam lah. Karena galau, sumpek. Itu bukti Allah marah. Bukti Allah itu cemburu berat. Kan rumahnya ditempati yang lain. Jadi sumpek. Itu dampaknya orang sumpek galau karena apa? Rumahnya Allah di sini macam-macam. Jadilah kita galau. Masuk akal? Itu bukti Allah cemburu, Sul. Kita galau, sumpek itu Allah cemburu berat. Mengapa? Baitunya diisi selain ilallah, selain asma zat. Masuk akal? Masuk akal? Cemburu. Maka untung teman-teman yang sudah ya ikut baiat itu baitunya diisi satu aja. Satu aja. Ya, itu. Di siapa? Zikir. Ya. Ismu zat. Ya. Itu. Itu aja. Ngomong gampang ya, ngaji gampang. Atau enggak gampang. Ngomong gampang, ngaji gampang, ngaji ya. Praktek enggak gampang. Maka perlu dipandu, perlu guru, perlu dongo. Perlu ketemu guru. Paham enggak? Perlu robito. Itu untuk ya berupaya, ikhtiar. Biar rumahnya enggak nemen-nemen kotor. Enggak nemen semerawut deh. Paham enggak? Ya. Jadi pahami? Terus qala dawu sapa Syal Jilani idza aslaha berbuat baik. Qala dawu sapa Syal Jilani in tabahu lahu qabla liqaihi. Intabahu padha ilinga sapa sira kabeh. Bahasanya iling berarti dikira sapa sira kabeh, dikira lahu mari Allah qabla liqai ing dalem sadurunge ketemu mari Allah. Kapan itu mati? Sebaiknya sebelum meninggal selalu kita ingat kepada Allah.
idza aslaha, af'ala, itu sebaiknya. Maka orang akan meninggalkan diingatkan Allah, diingatkan begitu, la ilaha illallah, dipandu, dituntun. Biar apa? Biar aslaha, baik, ketemu Allah pas baik, pas ingat Allah, bawa iman. Masa agak, biar subudul iman, biar aslaha, nggak hanya surga, aslaha, terbaik. Maka dilatih, dipaksa. Tanabbahu, padha ngelingna sapa sira kabeh qabla an tunabbau ing dalem sadurunge den elingaken sapa sira kabeh. Fa tandimu mongko bakal getun sapa sira kabeh, bakal getun sapa sira kabeh waktan ing suci wektu la yang faukum kang ora bakal manfaati ing sira apa anadamu getun. Wa aslihu lan padha bagusana sapa sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati sira kabeh. Fa inna siduhune qulubakum iku idza saluhat kalane bagus apa qulubakum saluha mongko dadi bagus apa jami'u sairi ahwalikum sekabehane pira-pira tingkah sira kabeh. Wali hadalan Qur'an dawuh wa aslihu qulubakum fa innaha idza saluha jami'u sa'iril qawalikum qala wasdawa sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi inna fil jasadi siduhune iku kang tetep ing dalem jasad. Iya dah. Jasad ibnu Adam, jasade anak ibnu Adam la mudgha tan yakti utai ana gumpalan daging. Idza saluhat kalane bagus apa mudghatan saluha mongko dadi bagus. Lahu kuduwe jasadin ibnu Adam apa sairul jasadi sekabehane jasade ibnu Adam. Wa idza fasadat kalane rusak elek apa mudghatan sadda mongko dadi elek jelek apa sairul jasadi sekabehane awake ibnu Adam. Allah ingatlah, Allah eling-eling. Ya tamhotan iku al qalbu jenenge qalbun hati. Silahul qalbi utawi bagus ati iku bitakwa sebab takwa. Wa tawakkuli sebab tawakal. Allah mari Allah azza wa jalla. Wa tauhid sebab nyuciaken lau mari Allah. Walasid lan dadi akan ikhlas fil amali ing dalem pira-pira penggawe. Apa satu utawi rusake qalbun iku bi adamika sebab ora takwa, ora tawakal, ora ikhlas, ora tauhid. Kebalikannya. Jadi yang kedua, idza aslaha. Jadi diingatkan oleh Syekh Al-Jilani supaya kita selalu ingat kepada Allah sebelum kita ketemu Allah. Bahasanya selalu menzikiri Allah sebelum kita dizikiri. Paham tak? Ya, kita menzikiri Allah sebelum ketemu. Kita harus banyak berzikir kepada Allah sebelum kita ditahlili, ya. Ya tak? Jadi harus banyak tahlil sendiri. Nahlili sendiri sebelum kita ditahlili. Enak bahasanya. Paham ya? Jadi kita harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya sebelum ketemu Allah.
daripada kita diingatkan oleh Allah. Kalau diingatkan kita tidak mendengarkan, maka akan bahasanya getun. Getun nggak ada gunanya kalau sudah meninggal. Getun nggak ada gunanya kalau sudah sampai waktunya, nggak bernilai. Bagaimana caranya bisa ingat kepada Allah? Ingat itu bagaimana caranya? Diingatkan mudah. Ingat mudah caranya adalah aslihu qulubakum. Kembali hati. Hati diperbaiki. Paham? Hati diperbaiki. Cara bagaimana caranya memperbaiki hati? Ya, kalau kita untuk mengacu ke ibadah, ya dimulai dari puasa. Kalau kepada mujahadah, banyak bertobat. Kemana arahnya? Ibadah atau mujahadah? Kalau ibadah, dimulai dengan puasa. Passwordnya puasa. Kalau mujahadah, passwordnya adalah taubat. Paham tidak? Paham tidak? Paham? Ya, itu upaya. Ikhtiar. Biar hati berfungsi, tidak disfungsi maka puasa. Ngurangi tekan-tekanan nafsu berpuasa. Hati biar berfungsi. Wetenge warak terus, nggak pernah lapar sama sekali, maka yang dominan nafsu dominan. Hati kurang, nggak bisa dominan. Maka cahaya akan redup ngantukan, hilang. Maka disfungsi. Itu. Kalau kita mujahadah sungguh-sungguh, ya banyak bertaubat. Itu kuncinya untuk mujahadah taubat. Kalau hanya ibadah, akas ibadah hatinya kuat, maka puasa. Itu passwordnya. Passwordnya kita awal. Untuk biar kuat ibadahnya ritual dan ibadah sosial, maka puasa. Kalau kita lebih tinggi untuk mujahadah, maka bertobat. Itu caranya. Paham tidak? Coro. Paham? Ya. Ya. Al-muhibbu. Jadi pahami ya, bisa ya? Bisa ya? Itu lagi ya? Baru tanya jawab. Al-muhibbu. Idza aslaha sapa al-muhibbu. Wong kang nyenengi. Kala dawa sapa Syal Jilani fa idza ing qata'a. Kalane dadi pekot an qalbika andoh ing dalem ati sira apa kul iradatin sekabehane kekarepan, kulu syahwatin sekabehane kepinginan, waladzatin sekabehane keenakan, amat lapin sekabehane perkara kang den supre, mahbubin perkara kang den senengi. Ala yabqa mongko ora bakal tetep fi qalbika ing dalem ati sira apa siwa iradatihi kejaba kekarepane Allah Azza wa Jalla. Fa iza arut kan ngarepaken apa ayu sawi kok ing yen to bakal ngiring atau bronto ilaika maring sira ko samaka ing bagian sira alladzi la buta kang wajib laka kudu sira apa min tanawulihi oleh merkoleh alladzi laisa ora ono apa sapa laisa ora ono apa warisikun ahadin min khalqi azza wal jalla. Sapa Allah wa ya Allah iku arzaku
Warzakun paring rezeki li ahadin maring wong suci min khalqi bayan makhluk Allah azza wa jalla. Wasaki tegese bakal ngiring sapa Allah ngilaika maring sira. Au jada mongko bakal nemoaken sapa Allah indaka ana sing sira syahwata dalika sami ing kepengin mengkono-mengkono panduman wa faqatan tegese bakal bisa nyepekaken ilahi mari Allah anwarul hadi lil jilani. Jadi kalau hati kita sudah sepi, putus dari keinginan, kemauan, kenyamanan, apa yang kita cintai, itu berarti hatinya sudah bisa sumeleh kepada Allah. Enggak banyak karep, enggak banyak keinginan. Jadi hati sudah sumeleh kepada Allah. Maka Allah akan mengiring, mengarahkan sesuatu yang menjadi haknya, sesuatu yang menjadi kemampuannya. Pasti di situ Allah walaysa huwa arzakun ya hadin. Ya. Jadi Allah lah di situ itu tidak lain yang ngasih rezeki kepada siapapun. Bukan selain Allah. Allah akan mengarahkan, mengiring kalau kita sudah mampu sumeleh. Paham? Sumeleh kepada Allah. Tidak mengikuti hawa nafsu kita. Pasti kita akan mendapatkan rezeki sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita, bukan keinginan, bukan kemauan kita. Itu. Paham enggak? Itu namanya al-muhibbu. Aslaha al-muhibbu. Itu Allah memperbaiki diri. Jadi hatinya selalu ingat kepada Allah. Itu memulai. Allah memperbaiki makhluknya. Hati bisa baik, maka semua akan baik. Itu mulainya.